kita bisa membedakan antara Kristen yang hidup dan Kristen yang mati. Apakah saudara ikut-ikut arus dunia? Atau saudara bisa berbeda dengan arus dunia? Apakah saudara terseret ketika dosa mulai memanggil-manggil? Atau Anda bisa melawan pengaruh dosa? Apakah saudara terpengaruh korupsi? Atau saudara tidak terpengaruh sama korupsi? Kita bisa melihat kekristenan itu hidup dan mati. Saudara bisa melawan arus. Data never lie. Harusnya kita menciptakan budaya yang benar sebagai orang Kristen. Budaya yang positif. Tapi pada kenyataannya di tahun 2013, 10 tahun yang lalu, data statistik mengatakan provinsi-provinsi Kristen kejahatannya lebih tinggi daripada provinsi-provinsi non-Kristen. Mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah Sumatera Utara. Jumlah penduduk 12 juta. Jumlah orang Kristen hampir 5,2 juta. Jumlah gereja hampir 10.000. Tingkat kejahatan 220. Sumatera Utara rata-rata orang Kristen. Berikutnya Sulawesi Utara. Rata-rata orang Kristen. Mayoriti. Jumlah penduduk 2,1 juta. Jumlah orang Kristen hampir 1,4 juta lebih. Jumlah gereja hampir 4.000. Tingkat kejahatannya 489. 2 kali lipat dari Sumatera Utara. NTT, Nusa Tenggara Timur yang mayoritas adalah Kristen dan Katolik. Jumlah penduduk 4,2 juta. Jumlah orang Kristen 1,45 juta. Jumlah gereja hampir 4.000 lebih. Tingkat kejahatan 136. Papua yang mayoritas Kristen. Jumlah penduduk 1,9 juta. Jumlah orang Kristen 1,6 juta. Jumlah gereja hampir 6.500. Tingkat kejahatan 249. DKI Jakarta jumlah penduduk 9,7 juta. Jumlah orang Kristen 2,2 juta. Jumlah gereja 1.244. Tingkat kejahatan 347. Anda perhatikan semua kantong-kantong Kristen ini. Rata-rata tingkat kejahatannya di atas 200. Kita sekarang lihat data statistik provinsi non-Kristen. Tingkat kejahatan yang kita lihat nanti. Aceh yang mayoritas adalah Muslim. Jumlah penduduk 3,8 juta. Jumlah orang Kristen cuma 58.000. Jumlah gereja cuma 153. Tingkat kejahatan 53. Riau notabene adalah Melayu dan Muslim. Jumlah penduduk 4,5 juta. Jumlah orang Kristen 210.000. Jumlah gereja 846, tingkat kejahatan 193, tidak nyampe 200. Banten, mayoritas Muslim, jumlah penduduk 9 juta. Jumlah orang Kristen 288.000. Jumlah gereja tidak nyampe 600, tingkat kejahatan 45. Bali yang mayoritas Hindu, jumlah penduduk 3,5 juta. Jumlah orang Kristen 50.000. Jumlah gereja 231, tingkat kejahatan 188. Rata-rata di bawah 200. Oke, kita bandingkan antara Aceh sama Sulawesi Utara. Siapa di sini yang berasal dari Sulawesi Utara? Jangan angkat tangan. Kita lihat Aceh. Jumlah penduduk 3,8 juta, oke? Jumlah orang Kristen 58.000. Jumlah gereja 153, tingkat kejahatan 53. Sulawesi Utara, jumlah penduduk 2,1 juta, separuh, hampir separuh dari Aceh, lebih rendah. Jumlah orang Kristen 1,4 juta, berlipat-lipat daripada Aceh. Jumlah gereja 4.000, berlipat-lipat dari Aceh. Tingkat kejahatannya yang notabene lebih rendah dari Aceh. Tingkat kejahatannya 489 tingkat kejahatan. Jumlah penduduk lebih sedikit, jumlah orang Kristen lebih banyak, tapi kejahatan lebih banyak Sulawesi Utara daripada Aceh. Kalau Anda tahu ternyata orang Kristen itu jahat, orang Kristen suka narkoba, tukang minum, tukang judi, gak bisa menguasai diri. Kira-kira nih, kalau saudara sebagai orang non-Kristen tertarik gak untuk masuk jadi orang Kristen? Pasti tidak. Pak, itu kan data di Indonesia. Beda dong dengan dunia. Oke, wajahmu seperti meragukan saya sekali. Ada sebuah video di mana ini Anda bisa coba di rumah nanti atau nanti pulang dari gereja. Kalau Anda search di Google, pencarian di Google, lalu ketik, why are Christians so?
Mengapa orang Kristen begitu? Ketik A, yang muncul arogan, annoying. Ketik B, bad. C, cruel, kejam. D, defensif. H, hipokrit. Wajahmu seperti meragukan saya. Mari kita lihat video di depan ini saja. Saat Anda mencari di Google, saran-saran yang ditunjukkan didasarkan oleh pencarian populer oleh para pengguna. Ini bisa memberikan pandangan otentik dalam pikiran dan budaya kita. Video ini dibuat berdasarkan hasil pencarian sebenar. Nyalakan gadget saudara dan buka Google Search dan ketiklah di dalam Google. Why are Christians so? Mengapa orang Kristen begitu? Ketik A. Maka saran-saran yang biasa orang ketik adalah angry, annoying, arrogant, pemarah, pengusik angkuh. C, cruel, close-minded, crazy, kejam, pikiran tertutup. D, defensive, divide, memecah belah, suka bela diri. F, fake, full of hate, penuh kepalsuan. Berikutnya H, hipokrit, munafik. Berikutnya I, intoleran, gak suka bertoleransi. Berikutnya J, judgment, suka menghakimi. Berikutnya lagi A, rude, kasar. Berikutnya S, self-righteousness, selfish, stubborn. Berikutnya U, unforgive, unchristian, unlike Christ. How? Dunia menganggap kekristenan tidak pernah adil, gak jujur, sombong, pikiran tertutup, suka menghakimi. Saudara, waktu Anda masuk ke sebuah mall, lalu Anda lihat di depan Anda ada dua toko. Toko yang pertama ada tulisan sale besar-besaran 90% off. Pasti akan membuat saudara tertarik untuk masuk ke toko tersebut karena displaynya meyakinkan, sangat menggiurkan. Dan ketika Anda masuk, 90% off, baju tertumpuk, gak beraturan. Ketika Anda pilih, ambil baju, tiba-tiba semut ada di sana. Ketika Anda pilih lagi, Mickey Mouse lewat di bawah kaki Anda. Ketika Anda pilih lagi, Spider-Man turun dari atas. Ketika Anda pilih lagi, tiba-tiba ada Tom and Jerry. Ada kecoa. Hei, walaupun diskonnya sangat besar, tapi kalau isi di dalamnya buruk, kotor, gak bikin kita tertarik. Gak bikin kita suka untuk belanja, kita akan pergi dan meninggalkan toko itu. Lalu di seberang sana ada toko yang gak ada sale. Ketika Anda masuk, rapi, tertata, terang, gak ada sale, harganya mahal. Tapi karena bersih dan nyaman, Anda nyaman untuk membeli sesuai dengan kebutuhan saudara. Sama halnya, kalau Anda pengen lihat keluargamu dimenangkan, kalau Anda pengen lihat di mana teman-temanmu bisa percaya sama Tuhan, ininya yang harus diperbaiki. Tuhan tidak pernah salah. Yang salahnya ada perwakilannya. Seringkali kita berkata, I want to coloring the world. Saya pengen sekali mewarnai dunia. Ketahuilah, untuk mewarnai dunia menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Kita seringkali pengen mewarnai dunia, kita pengen seringkali bikin sejarah. Tapi ketahuilah, untuk bikin sejarah menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia gelap, jangan pakai gelap. Tambah gelap. Dunia gelap kita terang. Dunia sombong kita rendah hati. Dunia unfaithful kita faithful. Dunia kasar kita lemah lembut. Dunia gak penuh kasih, kita penuh kasih. Itu namanya mewarnai dunia. Saudara tahu, ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar. Ikan yang melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar seperti mek, seperti paus atau hiu. Tapi kalau dia mati, dia pasti akan terseret oleh arus. Sebaliknya, sekalipun ikan itu kecil, seperti kecebong atau cere. Tapi kalau dia hidup, dia pasti akan melawan arus. Kita bisa membedakan antara Kristen yang hidup dan Kristen yang mati. Apakah saudara ikut-ikut arus dunia? Atau saudara bisa berbeda dengan arus dunia? Apakah saudara terseret ketika dosa mulai memanggil-manggil? Atau Anda bisa melawan pengaruh dosa? Apakah saudara terpengaruh korupsi? Atau saudara tidak terpengaruh sama korupsi?
Kita bisa melihat kekristenan itu hidup dan mati. Saudara bisa melawan arus. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.